Jangan jadikan ritualmu untuk mengatur-ngatur atau menyuruh-nyuruh Tuhan. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan ketuhanan ya. Oke, jadi banyak sekali orang itu mereka tidak sadar bahwa apa yang menjadi ritual mereka seharian itu mereka jadikan untuk mengatur-ngatur Allah, menyuruh-nyuruh Allah ya. Saat berdoa pun begitu ya. Berdoa memang kebanyakan orang mengartikan meminta. Hanya saja berdoa itu maknanya luas, tidak hanya meminta sahabat. Bahkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan, justru sejatinya apa yang ada di dalam rasa kita itu adalah doa. Ya. Kalaupun Anda merasa sudah bersyukur secara lisan, tetapi hati Anda, perasaan Anda masih saja kemerungsung, masih saja merasa menderita, ya sudah, penderitaan itulah yang akan Anda undang dalam kehidupan Anda. Nah, begini sahabat, memang Nabi pun mengajarkan ada beberapa amalan untuk tujuannya A, ada beberapa amalan yang tujuannya untuk B, ada beberapa amalan yang tujuannya untuk ini, itu, dan seterusnya. Tidak masalah. Hanya saja menjadi persoalan adalah ketika orang melakukan amalan itu, mereka itu terlalu ngotot, ya, terlalu keinginannya agar berhasil, agar terkabul. Nah, kalau misalnya Anda punya keinginan dan harapan yang terlalu ngotot ya, seolah-olah Anda itu pokoknya saya sudah melakukan ini itu, sholat duha, sholat tahajud, sholawat dan seterusnya harus dikabulkan ya Allah, seolah-olah begitu, meskipun tidak Anda ucapkan secara lisan, tetapi dari sikap Anda dengan melakukan berbagai macam ritual ibadah dengan jumlah tertentu ya, itu Anda secara tidak langsung itu mengatur-ngatur Allah, mengatur-ngatur Tuhan. Boleh kok Anda melakukan itu, tetapi ya sudah, Anda lakukan saja, tetapi jangan Anda terlalu berharap agar berhasil. Ingat sahabat, ketika Anda semakin melekat, maka apa yang Anda inginkan justru malah semakin menjauh. Terima saja apapun kondisinya saat ini terlebih dahulu ya, terima saja. Bahkan Anda pun juga menyadari perlu menyadari bahwa kehidupan kita ini kan sejatinya yang mengatur Allah ya, yang mengatur Tuhan, bukan kita malah mengatur-ngatur Tuhan dengan ritual kita, dengan doa kita, dengan ibadah kita ya. Ya silahkan kalau Anda mau melakukan itu, tetapi sikap Anda setelah melakukan itu serahkan semua pada Allah, pada Tuhan. Biarkan Allah yang mengatur semuanya. Anda boleh melakukan ikhtiar secara batiniah dengan berbagai macam ritual yang Anda lakukan, tapi selebihnya ya sudah serahkan pada Allah. Jangan seolah-olah Anda sudah melakukan ini itu lalu Anda semakin menderita karena Anda terlalu berharap agar terkabul. Itu ngatur Tuhan namanya, kan kurang ajar ya. Jadi jangan selalu kurang ajar pada Allah lah. Terima saja dulu kondisinya saat ini, apalagi Anda saat ini yang sedang punya hutang ya kan, terlilit hutang dan seterusnya, sedang dirundung persoalan. Biasanya orang-orang yang sedang kepepet, punya persoalan kehidupan yang tidak kunjung selesai, mereka itu semakin mengatur-ngatur Tuhan, mengatur-ngatur Allah ya, dengan keinginannya, dengan ritualnya, dengan ibadahnya, dengan doanya ya kan. Dan cek sendiri sahabat, ketika Anda semakin mengatur Allah, semakin melakukan ritual yang justru semakin Anda tambah, Anda semakin menderita ya, semakin Anda tambah jumlah ritualnya, semakin Anda menderita, maka apa yang Anda harapkan justru itu akan menjauh. Karena secara tidak langsung Anda sedang mengatur-ngatur Allah, secara tidak langsung seolah-olah apa yang Anda inginkan itu harus terpenuhi. Bukankah Allah itu maha tahu kehidupan kita? Maka
sangat bisa apa yang kita inginkan itu tidak baik di mata Allah, di mata Tuhan. Justru apa yang saat ini Anda alami itu adalah baik di mata Tuhan. Maka sadari saja bahwa kehidupan Anda saat ini ya sedang begitu. Justru Anda harus bersyukur karena bisa saja itu adalah Anda sedang proses naik level lebih baik lagi. Maka sikap keberserahan diri inilah sahabat yang dibutuhkan, yang perlu Anda tanamkan. Karena bagaimanapun juga ketika kita berserah, ketika kita pasrah, kita sudah melakukan berbagai macam upaya, ya, maka kita harus berserah. Bukankah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kan begitu. Lalu mana buktinya ketika Anda mengucapkan itu? Hidup Anda, mati Anda, sholat Anda, ibadah Anda itu kan hanya kepada Allah, kepada Tuhan. Tapi ketika Anda semakin menderita, semakin takut, semakin cemas terhadap persoalan Anda saat ini, mana ucapan inna sholati dan seterusnya itu? Mana buktinya bahwa Anda sedang berserah kepada Allah? Dalam praktek saja Anda belum bisa demikian, hanya secara lisan. Maka ketika saat ini Anda sedang mendapatkan anugerah yang tidak Anda harapkan, bukankah itu adalah sebagai wujud pembuktian bahwa ibadah Anda, sholat Anda, hidup dan mati Anda serahkan kepadanya? Kalau Anda belum bisa membuktikan, ya itu hanya sebagai ucapan lisan saja. Saat ini Anda perlu berpraktek untuk berserah total kepada Tuhan, untuk berpasrah kepada Allah, sehingga Anda benar-benar menyandarkan hati dan batin Anda kepada Tuhan, sahabat. Sebab ketika kita menyerahkan segala apapun yang saat ini yang menjadi persoalan hidup Anda, yang menjadi hajat Anda serahkan kepada Tuhan, maka segalanya akan terasa ringan. Ya, itu artinya Anda sedang tidak mengatur Allah, tetapi Anda sedang menerima. Terima saja, tersenyum saja sahabat, mengalir saja, nikmati saja tarian kehidupan ini. Karena bagaimanapun juga kita hidup bukan kita yang mau, tapi terima saja kehidupan ini, terima saja dulu apapun persoalan Anda saat ini. Ketika kita bisa menerimanya, maka segalanya bisa terasa ringan. Bahkan tanpa Anda harus mencari-cari solusi ke sana kemari dengan ritual ibadah Anda, dengan amalan Anda. Hanya cukup berserah saja kepada Tuhan, hanya cukup berpasrah saja kepada Allah, maka solusi bisa datang tanpa harus Anda cari-cari, tanpa harus Anda tunggu-tunggu. Itu saja sahabat, sekali lagi mulailah untuk mengurangi, mengatur-ngatur Allah, menyuruh-nyuruh Tuhan Anda. Terima saja, berlatih untuk menerima, berlatih untuk berserah total pada Tuhan, berlatih untuk berpasrah kepadanya. Dengan begitu, hidup bisa kita nikmati dengan penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan, dan penuh sukacita meskipun ada persoalan yang melanda. Itu saja yang saya sampaikan. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, Anda dimudahkan segala hajat serta urusannya. Saya salam, terima kasih, dan salam berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.